tahta-Mu. Sembah dan puji bumi tahta-Mu. Sembah dan puji bumi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Benar ya Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja di dalam kehidupan setiap kami. Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur, kami punya Allah yang sangat luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami untuk menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Bantu kami Tuhan, mampukan setiap kami, urapi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pesan Tuhan untuk kita. Pesan Tuhan berbicara tentang perbuatan yang membuat orang lain mengalami dampaknya. Pesan Tuhan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama untuk lihat kembali di YouTube, untuk bersama-sama tangkap dan lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Karena pesan ini sangat penting buat saya secara pribadi. Ketika saya mendengarkan pesan ini, saya diteguhkan, dikuatkan, ya, diubahkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Jadi bersama-sama kita tangkap kembali 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 25 sampai 26. 1 Raja-Raja 15 ayat 25 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ayat 26. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ayat ini adalah sebuah gambaran atau sebuah kesimpulan tentang kehidupan keluarga Nadab dan Yerobeam ayahnya, Bapak Ibu. Apa yang Alkitab sampaikan atau apa yang Alkitab simpulkan tentang keluarga ini? Dijelaskan ada 3 hal di dalam ayat yang kita baca. Yang pertama dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nadab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama halnya dengan kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya. Di dalam pasal 12 Bapak Ibu, ayat 25 sampai 31, ada banyak penjelasan, ada banyak uraian tentang keputusan-keputusan yang salah atau kejahatan yang dilakukan oleh Yerobeam, termasuk anaknya juga Nadab, Bapak Ibu. Menjelaskan di sana ada iri hati terhadap keluarga Daud. Selanjutnya membuat patung-patung berhala, membangun kuil-kuil. Dikatakan di sana mengangkat imam-imam yang bukan dari Bani Lewi, Bapak Ibu. Itu kan sesuatu yang bertentangan. Itu adalah sesuatu perbuatan yang jahat.
yang Alkitab sampaikan kepada setiap kita. Perbuatan ini tidak patut dicontoh Bapak Ibu. Bagaimana Nadab melakukan kejahatan yang begitu mengerikan, yang begitu bertentangan apa yang firman Tuhan ajarkan atau perintahkan. Yang kedua dikatakan hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya. Kalau kita perhatikan kembali Bapak Ibu, Yerobeam ini mewariskan kehidupan yang jauh dari kehendak Allah. Makanya gambaran pola kehidupan Nadab sama dengan dosa yang dilakukan oleh ayahnya. Yang ketiga, cara hidup keluarga Nadab berdampak besar bagi orang Israel Bapak Ibu. Kerajaan utara. Mereka melakukan dosa dengan menyembah apa? Menyembah patung yang dibuat oleh ayahnya, yaitu Yerobeam Bapak Ibu. Ketika saya mempelajari tentang pesan Tuhan ini Bapak Ibu, ini adalah pelajaran yang sangat penting buat saya, buat kita semuanya. Seperti yang disampaikan pesan Tuhan pada minggu ini, saya akan masuk kepada inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Saya akan bacakan supaya kita benar-benar renungkan bersama-sama. Dia katakan seperti ini. Seringkali kita tidak menyadari bahwa keberadaan kita sanggup memberikan pengaruh yang sangat besar kepada orang-orang di sekeliling kita, melebihi yang kita duga. Entahkah itu seputar lingkup keluarga ataupun lingkup yang jauh lebih luas lagi. Dan semua itu dimulai dari kesadaran dan fungsi kita. Jadi intinya, apapun yang kita lakukan, baik itu positif atau negatif, bisa memengaruhi banyak hal atau banyak pihak tanpa disadari. Kadang-kadang kita akan melakukan kesalahan tanpa kita sadar kan Bapak Ibu. Nah, dua hal ini yang disampaikan oleh Bapak Gembala Bapak Ibu. Saya akan ulang lagi. Yang pertama, semua dimulai dari kehidupan penyembahan yang benar. Nah, kita mesti kembali kepada poin ini Bapak Ibu. Yang kedua, semua dimulai dari contoh yang dilihat. Ini sudah dijelaskan Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dua hal juga Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus kembali kepada firman Tuhan sebagai dasar atau pedoman hidup orang percaya. Kita harus kembali kepada firman Tuhan sebagai dasar atau pedoman hidup orang percaya. Nah, Tuhan mau kita kembali kepada dasar yang benar Bapak Ibu. Dasarnya adalah firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya dampak dengan nilai-nilai firman yang hidup di dalam diri orang percaya itu sendiri. Kalau kita mau berdampak, nah kita harus hidup dengan dasar-dasar yang benar, dengan nilai-nilai yang benar Bapak Ibu. Dasarnya adalah firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 26 itu menjadi dasarnya Bapak Ibu. Dikatakan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Oleh karena saya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu kita melihat bahwa bukan firman Tuhan yang mendasari kehidupan Nadab ataupun keluarga Yerobeam. Yang mendasari kehidupan mereka adalah tidak takut akan Tuhan. Oleh karena itu, buah kehidupannya adalah kejahatan Bapak Ibu. Dasarnya tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau orang tidak hidup dengan dasar yang benar, maka buah yang dihasilkan adalah kejahatan Bapak Ibu. Itu buah yang terlihat. Itu buah yang terlihat akan timbul, akan muncul dalam kehidupan orang-orang percaya kalau tidak punya dasar yang benar. Kalau tidak punya pondasi yang benar.
Kalau tidak punya nilai-nilai yang benar Bapak Ibu. Ya sebab di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dikatakan Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, kecenderungan hati manusia adalah membuahkan kejahatan. Makanya kita harus kembali kepada dasarnya. Kita harus kepada nilai-nilai firman di dalam kehidupan setiap kita. Seharusnya kan gini Bapak Ibu ya, Nadab itu kan ketika melanjutkan kepemimpinan ayahnya, harusnya dia akan melakukannya dengan benar. Bukan melanjutkan kejahatan ayahnya atau dosa ayahnya. Seharusnya ada sebuah perubahan untuk tidak mencontoh sesuatu yang salah. Ini malah ketika dipercayakan Bapak Ibu, malah melakukan yang sama. Karena memang itu yang dia dapatkan. Karena memang itu yang Nadab lihat. Mungkin sepanjang hidupnya melihat tentang perilaku ayahnya yang tidak bisa memberikan keteladanan yang baik atau contoh yang baik. Jadi apa yang akan terjadi jika seseorang tidak hidup dengan landasan yang benar Bapak Ibu? Yang pertama gini Bapak Ibu, cara hidupnya pasti salah. Cara hidupnya pasti akan salah. Kalau seseorang tidak hidup dengan landasan yang benar Bapak Ibu, akan salah. Keputusannya salah, tindakan-tindakan yang lakukannya salah, hal-hal yang dikerjakannya pun salah. Contohnya adalah keluarga Nadab ini Bapak Ibu. Nadab melihat contoh yang salah. Akhirnya apa? Dia pun ikut salah. Selanjutnya, yang kedua, menganggap apa yang dilakukan itu selalu benar. Termasuk mendirikan patung-patung berhala untuk disembah. Tidak ada sebuah perenungan apa yang dilakukan itu benar atau salah. Dan kita tahu dampaknya Bapak Ibu. Dikatakan firman Tuhan mengatakan orang Israel ikut melakukan kesalahan, melakukan dosa. Entah berapa jumlahnya. Ya karena memang sudah membuat sebuah jalan untuk tidak ke Yerusalem kan pada saat itu. Itu kan sebuah kejahatan yang sangat luar biasa. Sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Orang mau ibadah tapi membuat tempat ibadah yang lain yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tahu dampak negatifnya. Orang-orang Israel melakukan penyembahan yang salah. Mereka menyembah bukan lagi Tuhan, tapi menyembah patung yang dibuat oleh Yerobeam pada saat itu. Nah, contoh-contoh seperti inilah yang mengerikan kalau terjadi di dalam keluarga Bapak Ibu. Keluarga kita, keluarga saya. Dibutuhkan sebuah andil seorang pemimpin betul-betul bisa mengarahkan. Kalau tidak, bisa satu keluarga menyembah berhala. Jika seorang pemimpin tidak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bayangkan Bapak Ibu, keturunannya akan mengikuti. Makanya ketika saya mendengar pesan ini, saya benar-benar kayak ditemplak sama Tuhan. Benar-benar harus menyadari tentang fungsi kita masing-masing. Saya sebagai kepala rumah tangga Bapak Ibu, dan itu tidak mudah untuk memberikan contoh bagi orang-orang di sekitar saya. Yang ketiga, selain menganggap apa yang dilakukan selalu benar, yang ketiga, tidak mampu membedakan Bapak Ibu, mana yang benar, mana yang salah. Yang penting menguntungkan buat dirinya sendiri. Yang penting pengikutnya tidak kembali kepada, makanya ada iri hati. Keluarga Daud Bapak Ibu dikatakan di sana pasal 12.
Saya membaca berulang-ulang, saya melihat tentang betapa kejinya, betapa jahatnya Yerobeam ini, Nadab, Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Ini adalah perenungan kita bersama-sama. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan sebagai dasar atau sebagai pedoman di dalam kehidupan setiap kita. Satu-satunya yang benar adalah firman Tuhan. Kita harus kembali. Kita harus kembali kepada landasan yang benar. Kalau enggak Bapak Ibu, kita akan memberikan dampak yang buruk bagi orang-orang di sekitar kita. Termasuk saya Bapak Ibu. Semua belajar, dan kita belajar bersama-sama. Itu poin yang pertama yang kita pelajari bersama-sama. Poin yang kedua adalah kita harus mendorong hidup kita untuk melakukan hal-hal yang benar atau hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Jadi penekanan saya adalah mendorong diri kita, mendorong hidup kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Bukan yang baik. Baik itu belum tentu benar Bapak Ibu, tapi yang benar. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mendorong hidup kita untuk melakukan hal-hal yang benar Bapak Ibu? Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Karena gini, ada banyak pasang mata yang senantiasa memerhatikan apa yang kita lakukan, baik itu yang positif ataupun yang negatif Bapak Ibu. Ada banyak pasang mata. Kadang-kadang kita nggak sadarin Bapak Ibu. Padahal kita bisa memberikan pengaruh yang baik. Saya dapat tentang sebuah gambaran ini Bapak Ibu, tentang ikan dalam akuarium. Dari sisi mana saja kita bisa melihat. Misalnya ada ikan di dalamnya gitu ya, akuarium yang transparan gitu, kaca gitu. Dari atas kita bisa lihat, dari sisi kiri kita bisa lihat, dari sisi depan mungkin bisa dilihat, dari belakang sampai mana kita bisa lihat. Nah, saya menggambarkan bahwa tentang kehidupan orang percaya itu seperti itu. Bagaimana ada banyak pasang mata yang memperhatikan kita. Baik itu kita sadari atau tidak, ada banyak pasang mata yang memperhatikan, yang melihat tentang kehidupan setiap kita. Ketika saya merenungkan itu, lihat gambaran itu, iya ya. Mungkin apa yang kita lakukan, mungkin orang gak bisa lihat saya. Siapa bilang Bapak Ibu? Di rumah ada keluarga, kita keluar ada banyak orang-orang yang memperhatikan kita. Itu sebagai gambaran saja Bapak Ibu. Seperti ikan dalam akuarium itu. Dari sisi mana saja orang bisa melihat tentang kehidupan setiap kita. Baik buruknya kita itu bisa dilihat. Hal ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius Bapak Ibu. Ya kan? Paulus mendorong Timotius untuk menjadi contoh yang benar bagi orang lain. Walaupun pada saat itu Timotius sangat masih muda. Dalam ukuran mungkin mengajar, belum pantas untuk mengajar Bapak Ibu. Ya, ukuran zaman itu ya mungkin disebut sebagai guru, sebagai pengajar. Karena Alkitab mengatakan sangat muda. Makanya ada ketakutan-ketakutan yang muncul kan. Masa mengajar orang-orang yang lebih tua? Kan gak pantas. Tetapi Paulus mendorong Timotius untuk menjadi apa? Untuk menjadi teladan dalam banyak hal. Yang ini akan kita pelajari Bapak Ibu. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus mendorong Timotius untuk melakukan ini, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa area yang Paulus tekankan. Yang pertama itu harus jadi teladan dalam perkataan. Bahwa perkataan itu bisa berdampak baik dan buruk, Bapak Ibu. Menjaga perkataan itu bukan sesuatu yang mudah. Kita kembali sama-sama belajar, Bapak Ibu. Kadang-kadang perkataan bisa menyakitkan, tapi juga bisa membangun kehidupan orang lain. Ya makanya Rasul Paulus mengatakan, jadilah teladan. Jadi teladan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Jadi role model itu tidak mudah. Tapi ini yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Jadi teladan dalam perkataan. Selanjutnya apa? Dikatakan jadi teladan dalam tingkah laku. Ini menyinggung tentang ayat utama kita, Bapak Ibu. Nadab melakukan seperti kayak tingkah laku ayahnya. Tingkah laku itu harus terlihat dalam apa, Bapak Ibu? Selanjutnya dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Ini kan sesuatu yang sangat tidak mudah. Tapi pesan ini datang kepada setiap kita, Bapak Ibu. Artinya Tuhan mau hidup kita berdampak. Artinya Tuhan mau lewat hidup kita punya pengaruh yang dahsyat, Bapak Ibu, untuk membangun kehidupan orang lain atau untuk membangun kehidupan kita sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita belajar bersama-sama. Kita dorong hidup kita, Bapak Ibu, untuk melakukan hal-hal yang benar, untuk melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Sekali lagi, pesan Tuhan ini buat saya, pesan minggu ini, Bapak Ibu, meneguhkan, membuat saya banyak merenung, banyak Bapak Ibu, harus ngambil komitmen. Kalau tidak, kita tidak akan berdampak apa-apa. Jangan pikir tidak ada orang yang memperhatikan kita, Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang yang memperhatikan kita. Makanya lewat pesan ini kita diteguhkan sebenarnya. Lewat pesan Tuhan ini kita sebenarnya dikasih satu petunjuk arahan yang luar biasa lewat pesan Tuhan ini. Jadi kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan pada minggu ini, Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang lewat kehidupan setiap kita, mungkin lewat cara hidup kita, perkataan, tingkah laku kita, kesucian, kasih kita. Jangan sampai ada kepura-puraan lagi. Jadi kita benar-benar mau murni hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Hanya itu saja yang saya bisa sampaikan, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita.